Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan di share agar saya tetap bisa berkarya. Oke teman-teman, mungkin pernah lihat ya, ada sebuah video YouTube yang menarasikan kalau avometer bisa untuk mengetahui berapa power dari perangkat walkie-talkie atau perangkat yang menggunakan RF ya. Ada beberapa YouTuber yang memposting hal itu dengan nama judul bisa mengetahui berapa watt dari perangkat HT. Oke, kalau menurut saya sendiri, beberapa kali saya uji coba dengan menggunakan avometer dan sebuah hatong, ternyata memang jarum jam dari avometer dia bergerak, tapi pergerakannya sesuatu yang nggak bisa dipegang, sesuatu yang nggak pasti, tergantung letak dari HT itu sendiri. Jadi hal itu bisa saya simpulkan kalau ternyata avometer tidak bisa mengetahui berapa power dari perangkat HT. Itu menurut saya teman-teman ya. Tapi avometer bisa dijadikan salah satu alat untuk mengetahui apakah HT ini berfungsi atau tidak. Apakah HT ini memiliki RF yang dikeluarkan atau tidak. Apakah HT ini rusak bagian finalnya atau tidak. Oke, jadi kalau menurut saya pribadi, eksperimen ini yang mengatakan bahwa avometer bisa mengetahui berapa nilai dari sebuah hatong powernya, menurut saya itu keliru. Perlu dibuktikan secara empiris teman-teman ya. Oke, untuk video kali ini saya ingin mempraktekkan. Sebetulnya ini udah dipraktekkan oleh beberapa YouTuber, tapi narasinya agak kurang pas teman-teman ya. Kalau menurut saya ini judulnya lebih pas, lebih akurat kalau judulnya untuk mengetahui apakah HT ini berfungsi atau tidak. Avometer bisa digunakan untuk mengetahui sebuah HT berfungsi atau tidak. Oke, berfungsi atau tidaknya si avometer ini, dia bekerja, dia bergerak jarumnya karena terdapat gangguan yang diakibatkan oleh perangkat HT. Dia bergerak bukan karena fungsi teman-teman ya, karena dia bergerak diakibatkan oleh terganggunya jarum voltmeter yang ada di bagian display avometer oleh gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan oleh perangkat HT. Seperti teman-teman tahu kan di sini nih, di dalam ini ada semacam bukan loading, kumparan kawat email yang dililit, kemudian di sekelilingnya terdapat magnet. Nah, magnetnya itu terganggu oleh pancaran hatong mengakibatkan jarum voltmeternya bergerak sendiri. Oke, akan saya buktikan teman-teman ya. Sesuai dengan namanya, avometer itu alat untuk mengatur atau mengukur arus, voltase, ohm, dan ampere ya. Ini alatnya. Jadi jelas dari judulnya pun avometer tidak bisa mengukur berapa RF yang dikeluarkan oleh perangkat komunikasi. Kalau bisa namanya bukan apo, tapi mungkin upper ya, namanya upper. Oke, trik ini bisa dikatakan bisa kita lakukan kalau kita membeli perangkat elektronik berupa hatong di rumah temen yang di rumahnya nggak punya perangkat SWR meter ataupun antena analyzer ya. Di rumahnya hanya tersedia avometer. Itu bisa kita pakai untuk mengetahui hatong ini bekerja atau tidak, punya RF atau tidak, tanpa kita tahu berapa RF yang dikeluarkannya. Kita nggak tahu berapa watt yang dikeluarkannya. Judulnya hatong ini punya 10 watt, ternyata faktanya hanya 3 watt. Kita nggak bisa tahu itu. Hatong ini bekerja 1 watt pun avometer dia sudah bereaksi teman-teman ya. Oke, saya akan buktikan bahwa trik ini bekerja di terganggunya sebuah avometer. Kita lihat teman-teman ya.
Saya bebas meletakkan hatong mau di sini, mau di atas, mau di samping kanan, nggak apa-apa, silahkan. Saya cari mudahnya aja ya, di sebelah kiri. Saya akan tekan PTT-nya, lihat apa yang terjadi dengan jarum avometer. Ini bebas teman-teman, silahkan. Mau dimanapun bebas ya. Perhatikan jarum avometernya. Oke, terganggu ya teman-teman ya. Bergerak, menandakan kalau HT ini mengeluarkan RF. Saya coba di atasnya. Kita pengen tahu apa terjadi teman-teman. Wih, ternyata jarumnya mentok ya. Dari sini pun kita sudah bisa ketahuan bahwa pengukuran ini sangat tidak relevan teman-teman ya, sangat tidak akurat. Pindah posisi sudah beda hasilnya. Saya coba di sini. Dan saya balik lagi ke sebelah sini. Nah, ya kan malah di sini mentok. Tadi kan nggak mentok, malah jadi mentok. Bingung saya. Saya sudah pernah coba teman-teman memasang avometer didekatkan ke perangkat trig. Hasilnya tidak ada tanda-tanda apa-apa. Walaupun perangkat trig dari segi watt lebih besar daripada perangkat HT. Mungkin antenanya karena ada di atas, saya kurang tahu ya teman-teman. Silakan nanti rekan-rekan tahu apanya ya, alasannya kenapa. Oke, saya akan buktikan kalau trik ini tidak berlaku untuk perangkat radio rig yang memiliki daya pancar lebih besar ya teman-teman ya. Oke, sesaat lagi teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya akan buktikan bahwa trik yang tadi saya lakukan pada perangkat hatong dan avometer bekerja ya. Mengetahui berapa pancaran RF-nya keluarkan walaupun bukan menunjukkan angka watt ya, tapi hanya menunjukkan bahwa hatong itu berfungsi, bekerja. Nah, sekarang saya akan coba di perangkat rig yang tentu memiliki watt lebih besar, apakah trik itu bekerja atau tidak. Oke, ini SWR meter teman-teman ya, sebelah kanan SWR meter dan ini adalah avometernya. Saya akan taruh avometer di belakang, apakah jarum jamnya bekerja teman-teman. Saya akan pijit PTT-nya. Ini saya menggunakan watt yang lumayan besar ya, sekitar 50-60 watt. Jelas terlihat di sebelah kanan jarum SWR meter bergerak menunjukkan wattnya, sedangkan jarum avometer tidak bergerak sama sekali teman-teman ya. Oke, saya akan coba rubah ringnya. Apakah ada perubahan? Tidak ada perubahan teman-teman ya. Jadi jelas avometer bukan alat ukur yang pasti untuk mengukur RF ya. Jadi begitulah rekan-rekan. Bisa saya simpulkan kalau avometer memang tidak bisa digunakan untuk mengetahui berapa watt yang dikeluarkan oleh perangkat radio HT komunikasi. Dan ini pun hanya berlaku untuk perangkat HT ya. Untuk rig jelas tidak berfungsi. Trik ini seperti saya sudah katakan dari awal bisa rekan-rekan gunakan dikala keadaan di rumah tidak ada SWR meter dan ada rekan yang menjual perangkat hatong untuk mengetahui kalau RF-nya keluar atau tidak, untuk mengetahui pancarannya ada atau tidak, karena untuk memastikan walaupun perangkatnya nyala belum tentu RF-nya keluar. Secara akuratnya rekan-rekan harus menggunakan SWR meter untuk mengetahui berapa daya yang dikeluarkan dalam hitungan watt. Ataupun kalau ingin ngecek jangkauan, rekan-rekan bisa langsung mengontak breaker yang sedang berbicara, yang tepatnya mungkin jauh teman-teman ya. Oke, segitu saja teman-teman. Jadi kesimpulannya, avometer tidak bisa dipakai untuk mengetahui berapa RF yang dikeluarkan oleh perangkat hatong. Hanya bisa mengetahui hatong ini bekerja, punya RF atau tidak. Itu pun karena kumparan yang ada di avometer terganggu oleh daya elektromagnetik yang dikeluarkan oleh perangkat hatong. Gitu saja teman-teman ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like, di komen dan di share. Dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.